Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, jamaah MKI As-Shaimin Shaimat yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu bersama Ustaz Al-Jambari. Mari kita doakan guru kita, Allah berkahi, Allah jaga beliau, Allah sehatkan beliau dan tetap istiqomahkan dalam jalan dakwahnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, teladan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini mudah-mudahan kita senantiasa terus istiqomah ya dalam amal-amal soleh di badis di Ramadan kali ini, dan udah masuk ke hari yang ke-17, dan mudah-mudahan berbagai macam amal yang terus kita istiqomahkan, eh, tidak hanya di Ramadan, tentunya juga kelak di setelah Ramadan kita tetap istiqomah dalam berbagai amal soleh. Dan kami senantiasa mengingatkan, mari kita lengkapi amal soleh kita di pagi ini dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan amal kita, dan insya Allah sebagian dari dana yang diamanahkan kepada kami akan salurkan kepada saudara-saudara kita di Gaza melalui sebuah yayasan namanya Golden Future. Dan inilah sebuah amanah yang tentunya harus kita jalankan, dan jazakumullah khairan katsira yang sudah mempercayakan kepada kami untuk eh, semua infaknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gandakan pahala bagi yang terus berjuang di jalan Allah, wabil khusus dalam infak fisabilillah. Dan inilah sebuah majlis yang mudah-mudahan kita sama-sama berjuang untuk kebaikan, memperjuangkan dakwah, karena menjadi kewajiban kita semua. Tidak ada satu orang pun yang sungguhnya punya kewajiban kecuali dalam kewajiban untuk berdakwah ila Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Ustaz Dodi juga sudah hadir di depan kita. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau. Amin Allahumma amin. Amin. Selalu jaga beliau. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, berkhair. Masya Allah, bidoaikum ya. Semuanya pada sehat semua. Alhamdulillah juga jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah sehatkan juga. Kalau ada yang sedang kurang sehat, ada sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Dan juga yang sedang ada Amin. kesulitan, Allah segera beri jalan keluar yang terbaik. Baik, saat ini di kajian tema ini memang terkaitan dengan sebuah fikih Ramadan ya. Tentang fikih siam yang tidak semua orang mampu menjalankan ibadah siam ini dengan sempurna ya, dalam artian ada yang sakit gitu kan, ada yang berhalangan gitu ya, dan tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberatkan ternyata hamba-hambanya. Ada sebuah mekanisme dalam syariat Islam ini bagi yang sakit apa yang harus dilakukan, dan sangat detail syariat kita untuk dijadikan pedoman ya dalam menjalankan berbagai macam ibadah. Dan ibadah siam ini tentu sudah juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana orang-orang yang tidak sanggup berpuasa gitu ya, atau karena sakit dan lain sebagainya. Dan insya Allah akan menjadi sebuah bahasa penting di pagi ini, pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajiannya. Baik. Syukran jazakumullahu khair. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinat fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Bapak Ibu sahabat yang kekasih dimanapun berada, salam penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini saya banyak membicarakan eh, tentang orang yang sakit atau seputar orang sakit. Karena Islam mengatur secara keseluruhan adab-adab kita terhadap orang sakit. Baik kita sebagai orang yang sakit maupun kita yang menjenguk orang sakit. Em, Setidaknya bagi yang terkena musibah, baik yang terkena itu dirinya, anaknya, atau selainnya, untuk mengganti ucapan mengaduh, ya, itu dengan istighfar, dengan zikir, dengan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya generasi terdahulu, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya, tidak suka mengeluh kepada manusia. Meskipun mereka mengeluh itu membuat sedikit nyaman, tapi mencerminkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Nah, sedangkan kalau dia mampu bersabar dalam menghadapi kondisi sakit ini, maka ini menunjukkan pada kekuatan pengharapan kepada Allah dan kemuliaan. Dan orang yang sakit biasanya mentalnya atau jiwanya sedang melemah. Maka dia mudah sekali kemudian terganggu secara psikis. Dan bagi orang yang sakit, boleh dia untuk mengadu kepada dokter atau untuk orang yang susternya misalnya, untuk mengetahui laporan. Dia harus buat laporan kepada dokter yang akan memeriksanya. Jadi biasanya kalau ke suster ditanya keluhannya apa hari ini, saya sering kali bercandain sama susternya, iya saya ini nggak boleh ngeluh, ngeluh kepada Allah aja. Ya iya Pak, cuman saya jadi nggak tahu laporannya ke dokter apa ini kalau Bapak nggak punya keluhan. Artinya eh, kita sebagai orang yang eh, jiwanya sehat, sampaikan kepada dokter apa yang menjadi keluhan kita atau apa yang menjadi unek-unek kita. Tanyakan nggak apa-apa. Ini biasanya terjadi karena apa ya dok? Saya bisa begini ini penyebabnya apa? Sehingga kita bisa menghindari penyebab-penyebabnya. Atau kita bisa tanyakan kepada eh, dokter eh, tentang eh, apa saja yang memicu bisa sampai kena penyakit itu. Tapi ketika misal disampaikan bahwa ini adalah degeneratif, maksudnya ya memang sudah umur dan mungkin sedang ada wabah seperti DBD ya sekarang ini banyak. Kemudian perubahan cuaca atau pancaroba itu kan memang sudah umum lah. Dan eh, ada penyakit-penyakit yang kemudian membuat kita menjadi harus waspada terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita giatkan. Misalnya seorang yang giat berolahraga, maka di umur-umur tertentu atau di waktu-waktu tertentu dia tidak boleh mengerjakan kegiatan itu misalnya. Eh, Mungkin ada yang ingat betapa eh, Haji Mas Said, ya, artis yang juga apa namanya, eh, kalau nggak salah itu anggota DPR ya, DPR. iya. Itu eh,
setelah main badminton atau bola gitu, itu ternyata mengalami eh, sakit jantung dadakan, terus kemudian memang menurut dokter yang eh, mengetahui apa namanya, eh, bagaimana seseorang yang mengerjakan sesuatu itu menjadi bagian yang kita sendiri harus kemudian waspada terhadap. Ternyata Allah SWT sebetulnya tidak menyarankan kita untuk berolahraga di malam hari. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat kita menjadi harus, kalau bisa dihindari, hindari. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, apapun, kegiatan, Rasulullah SAW tidak menyukai ngobrol atau kegiatan setelah Isya. Karena lebih fokus kepada nanti bangun malam dan seterusnya. Nah, kita sebagai orang yang menderita sakit, boleh saja kemudian kita seperti Rasulullah SAW meletakkan tangan pada bagian yang sakit, kemudian mengucapkan doa dan hadis yang sahih. Ya. Misalnya Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian eh, mengucapkan kepada Allah SWT sebanyak 7 kali. Ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri, ya, ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah, kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari. Dan itu bisa dibaca berulang sampai 7 kali. Ini bagi kita yang sakit ya. Dan berusaha untuk meminta kehalalan atas barang-barang yang masih menjadi tanggungannya, barang yang menjadi hutangnya, atau yang pernah dirampas dari pemiliknya. Menuliskan wasiat dengan menjelaskan apa-apa yang merupakan miliknya, hak-hak manusia yang harus dipenuhi. Dan ini juga wajib untuk em, mewasiatkan harta yang bukan merupakan bagian dari warisan, ya, tanpa merugikan hak-hak waris. Dan ketika kita berobat, jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita melakukan pengobatan tanpa keterlibatan Allah. Artinya begini, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan karena kita tidak bergantung kepada Allah. Di dalam eh, pengobatan, kita tidak boleh percaya kepada obat, tetapi kita harus yakin bahwa penyembuhan itu datang dari Allah. Kesembuhan itu selalu jadi domainnya Allah. Kesembuhan itu adalah haknya Allah menyembuhkan kita. Maka di bagian ini yang harus kita pahami adalah terus melibatkan Allah SWT ketika mengkonsumsi obat, kita tetap meminumnya dengan doa kepada Allah SWT. Jadi bukan obat itu yang kemudian menjadi penyembuh kita. Penyembuh adalah Allah. Jangan pernah meyakini sesuatu itu lebih mampu daripada Allah SWT. Kita naudzubillahi min dzalik bisa terjatuh dalam sebuah kesyirikan ketika kita menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah SWT dalam menghadirkan kesembuhan. Misalnya kita membaca eh, doanya lupa. Itu kalau lupa memang dia nggak bisa dihalangi. Tapi membiasakan diri untuk tidak membaca doa itu termasuk daripada kelemahan akidah kita. Berapa banyak orang yang ketika mengalami sakit itu langsung kepada obat yang dituju. Ini lagi nggak enak nih, paracetamol dong, ambil paracetamol dong. Tidak pernah mengambil air, kemudian dia bacakan Al-Fatihah, Mu'awwidzatain gitu ya, Al-Falaq An-Nas gitu. Kemudian meminumnya. Pemohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mengadakan obat-obatan kimia yang kita sudah terbiasa mengkonsumsinya. Padahal sekali lagi kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memahami bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan kita atau cocoknya dengan itu, tetaplah beranggapan bahwa Allah SWT yang menyembuhkan, bukanlah obat. Kemudian, tidak boleh kita menggantungkan kepada jimat-jimat dari malam Ustaz.
Sahal Al-Mudhafari mengirimkan wafat atau jimat Semar Mesem, ya, itu tidak hanya wafatnya tapi sampai pada jimatnya juga, ya, beliau foto dan beliau sarankan di ruqyah dan dibakar. Nah, saya nggak tahu. Dulu waktu kecil bayi itu ada yang kemudian eh, supaya nggak diganggu, dikasih bawang putih, ya, dikalungin kepala macam-macam. Nah, itu sebagai sebuah kelemahan hati, deh. Sebagai sebuah cara pengalihan eh, pemahaman yang menurut saya menjadi salah. Apa hubungannya bawang putih ditaruh di apa namanya di apa dipenituin di baju ini? Kenapa nggak diperes dicekokin? Kenapa nggak dibaluri ke badan ini supaya aman? Nah, itu lebih masuk akal. Gitu. Jadi daripada jampi-jampi, ya, jimat-jimat dan semua yang mengandung kesyirikan, tapi memang disarankan untuk kita berobat dengan ruqyah, dengan doa-doa yang disyariatkan. Ada surat Ahmad misalnya, Allahumma rabban nas, atibil ba'asya anta syafi, la syifa la syifa, syifa anta yughadiru saqam. Mungkin kalau dibacakan untuk orang lain, isfi fulana. Tapi kalau untuk kita sendiri, isfi ini, ya, isfi, sembuhkan saya. Maka sebisa mungkin perbanyak istighfar, bersegera bertobat dengan sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syarat taubat itu. Dan tentu menggantinya dengan amalan yang saleh. Nah, bagi orang yang sakit hendaknya berhusnuzon kepada Allah SWT. Inilah cara Allah untuk ingin saya lebih mendekat kepada Allah. Jadi harus menggabungkan antara khauf dan roja serta disertai amalan yang ikhlas, dan ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa la yamutuna, janganlah seseorang ingin menginginkan kematian, ya, ahadukum illa, seseorang pun dari kalian jangan pernah menganggap kematian itu lebih baik, ya, wahwa yuhsinu, ya, dzanna billah, ya, kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah, rasanya mati lebih baik ini. Tetapi ketika dia tidak sanggup menerima sakit di badannya, nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa apa yang sebenarnya saya katakan bahwa sesungguhnya orang yang sedang sakit itu punya kelemahan jiwa. Saya pernah satu kali datang ke salah seorang pasien, ya, berjenggot juga, keningnya hitam juga, tetapi lemah akidahnya. Kenapa? Tatkala eh, saya sampaikan kepadanya tentang doa-doa dan kemudian saya letakkan tangan saya di dadanya, kemudian saya eh, bacakan doa yang tadi, Allahumma rabban nas, Abdul Ba'syam, Syafi, Isfi Fulan, namanya saya sebut, la syifaan, ida syifa'uk syifaan la yuqadiru saqoma, maka eh, beliau meminta pemahaman. Maksudnya apa itu Ustaz dari doa-doa tadi? Artinya apa? Maka kemudian saya sampaikan bahwa itu cara Rasulullah SAW untuk mendoakan kita. Nah, yang terakhir itu laba tahur. Insya Allah saya jelaskan ini nggak apa-apa, sakit begini nggak apa-apa. Insya Allah jadi penggugur dosa. Apa yang jadi respon dia? Dia merespon dengan, iya, enak Ustadz, nggak sakit. Saya loh yang ngerasain sakitnya. Nggak kuat Ustadz. Jadi artinya dia tidak punya kepasrahan kepada Allah SWT. Tidak punya, apa namanya, tidak punya eh, keyakinan bahwa yang dia lakukan adalah seharusnya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian membuat seseorang menjadi eh, harus mulai memperkokoh akidahnya bahwa sakit itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Dan ada satu hadis yang menyatakan bahwa tidaklah sebuah kesulitan atau kesakitan
yang kemudian tertimpa pada diri seseorang, bahkan sebuah onak duri yang menancap di kakinya, kecuali Allah SWT iringkan gugur dosa bersama rasa sakitnya. Nah, ini yang kemudian jarang dipahami secara utuh oleh orang-orang yang akidahnya lemah. Bahkan kemudian menggabungkan dengan sesuatu yang lain. Eh, Dikatakan bahwa oh ini, karena itu, karena anu, karena kualat, karena apalah segala macam. Sehingga ini yang membuat orang menjadi akidahnya lemah. Padahal tidaklah terjadi sesuatu pun kecuali Allah SWT hadirkan untuk seseorang. Agar apa tadi? Pengguguran dosa. Nah, kemudian eh, bagi kita yang kemudian memang sedang mengalami sakit, yakinlah bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ini yang harus tertancap di pemahaman setiap kita. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa kita sebagai orang yang menjenguk orang yang sakit, ya, ini dikatakan bahwa eh, hendaknya dalam mengunjungi orang yang sakit itu diiringi dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan yang baik. Seperti misalnya yang dikunjungi adalah seorang ulama atau teman yang soleh misalnya, atau mengunjungi dalam keadaan punya tujuan dalam rangka misalnya amar ma'ruf, gitu. Atau mencegah kemungkaran yang bisa dilakukan dengan lemah lembut misalnya. Atau dengan tujuan memenuhi hajatnya untuk melunasi hutangnya. Atau dengan meluruskan agamanya atau mengetahui tentang keadaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau berada di jalan Allah, akan ada yang menyeru kepadanya, kau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, berziarah, kemudian engkau akan tempati rumah di surga. Dan ini bagian yang eh, Rasulullah SAW luar biasa mengajarkan kepada kita. Dan hendaknya kita memperhatikan situasi dan kondisi sesuai dengan ketika kita hendak menjenguk. Jangan memberatkan orang yang dijenguk dan pilih waktu yang tepat. Misalnya, ada orang-orang yang kemudian ketika dia sakit, dia tidak ingin dijenguk. Dia tidak ingin tampak oleh orang bahwa dia dalam keadaan sakit. Ya. Jadi sebisa mungkin kita minta izin dulu sebelum menjenguknya. Kalau dia dirawat di rumah gitu, minta izin dulu. Ya. Dan menundukkan pandangan, menyebut perihal dirinya dan tidak berlama-lama karena itu bisa membuat si pasien jadi lelah. Kita ini, Masya Allah, punya kebiasaan yang kepo. Ini kenapa? Apa yang dirasain? Diobatin apa? Seolah-olah kita ingin masuk ke dalam sebuah proses penyembuhan juga. Dan ini membuat si pasien menjadi tidak bisa istirahat. Ya. Dan hendaknya orang yang menjenguk, ya, kita sebagai orang yang bezuk, ya, yang ziarah, mendoakan orang yang sakit segera dengan kesembuhan dan kesehatan. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, apabila mengunjungi orang yang sakit, maka berkatalah laba satohur insya Allah. Tidak apa-apa, ini menjadikan dosamu menjadi bersih insya Allah. Dan sebisa mungkin kita mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan tadi yang saya katakan. Ya. Allahumma rabbana adhidil ba'asya. Ya. Washfi anta syafi' la syifa'an illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqam. Ada yang berkenan buka Ismu Muslim, apa doanya? Di sana jelas bahwa diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa eh, mengurus orang yang sakit itu ada begitu banyak doa, ya. Yang tadi yang dibaca 7 kali, ya,
Bismillah, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri wa ajidu wa ukhadir. Ya. Kemudian yang tadi Allah merabban nas, ada ba'd, isfi anta syafi' atau wasfi anta syafi', ya. Atau isfi si fulan, isfi fulana disebut. Ya. Adalah syifa anda syifa, syifa anda yugadiru sakom. Ada juga dari Bukhari Muslim yang isinya adalah Bismillahi turbatu ardina birikati ba'dina yusfa' bihi sakimuna biizni rabbina. Yang kemudian maknanya kurang lebih dengan nama Allah debu tanah kami, ya, dengan sedikit ludah kami bisa menjadi sebab sembuhnya sakit kami dengan izin Rabb kami. Mungkin sebagian eh, sahabat menjadi bingung, maksudnya kok debu tanah kami segala macam. Ini yang dimaksud oleh mayoritas ulama berpendapat bahwa seluruh tanah di muka bumi ini ada juga yang menyatakan tanah Madinah karena tanahnya berkah. Nah, mana hadisnya? Jika ada bagian tubuh yang luka, bisa diobati dengan mengambil sedikit air ludah di ujung telunjuk, kemudian colekkan ke tanah, maka usapkan ke bagian yang luka sambil membaca kalimat yang tadi. Nah, tapi tidak semua orang berani melakukan ini karena menganggap bahwa tanah itu tidak higienis. Ya, bahkan kalau kita kemarin masih ingat betapa pandemi itu menyebabkan orang harus pakai masker dan seterusnya. Ada salah seorang guru saya yang kemudian ketika berangkat umroh dari Madinah mengatakan bahwa nggak usah pakai masker. Ini tanda keberkahan. Ya. Begitu pula ketika saya dan istri pernah di tahun 2006 itu, 2007, maaf, 2007 itu haji, kami haji, kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya karena khawatir pihak pemerintah tidak memberikan sarapan tepat waktu, maka kemudian kami berinisiatif jam 6 itu kita beli makanan, ya. Eh, tapi sebaiknya memang makanan yang panas itu tidak diletakkan di tempat atau wadah yang tertutup. Nih. Kemudian diletakkanlah oleh kami di eh, bagasi yang di atas bis. Terus saudara Allah begitu kami berangkat, mau berangkat dari Madinah menuju Mekah, saudara Allah diberi eh, makanan ketika masuk ke taftis, ya, ke checkpoint, dibagikan makanan, kemudian kita anggap bahwa makanan yang kita lebih layak dimakan ketimbang itu, maka makanlah kita. Gitu. Qadarullah dari 40 eh, orang di eh, satu grup itu, ya, bersama kami itu ada sekitar 16 orang yang keracunan makanan termasuk saya dan istri. Wah, itu betul-betul dia keluar dari semua arah lah, dari depan, dari belakang semua. Ya, tidak jauh dari taftis itu, begitu berhenti di taftis yang kedua udah mulai nggak nyaman itu. Dan alhamdulillahnya gitu, 16 orang itu langsung dilarikan ke rumah sakit yang di taftis, dan kemudian yang terjadi bahkan saya tergeletak di apa namanya di ruang perawatan, tapi ya karena memang tempatnya terbatas, ya, emergency, jadi tempat tidur cuma ada satu, dan saya lihat istri saya sudah black out, sudah pingsan, sampai kemudian dokter dari Mesir yang tinggi besar badannya memberikan CPR kepada istri saya, dan itu saya lihat sempat hilang denyutnya. Gitu. Alhamdulillah, bismillah, istri saya kembali berdetak jantungnya, dan kemudian alhamdulillah sehat sampai sekarang. Itu membuat kami jadi tidak berani lagi melakukan anggapan yang berlebihan tentang tanah Madinah. Akan tetapi tentu ini bagian dari takdir yang Allah SWT berikan kepada kita. Gitu. Nah, ketika kita memahami bahwa Nabi Ayub alaihissalam
itu berdoa ya dengan doa Robbi ini masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini adalah bentuk tawasulnya beliau yang menyebutkan yang derita yang beliau alami dan beliau mengadukan kepada Sang Pencipta ya Allah Jalla wa Ala. Dan selanjutnya Nabi Ayub eh, bertawasul dan memuji Allah dan menyebutkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya sebuah pembelajaran untuk kita yang kemudian sebaiknya kita tetap berbaik sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini dia menyatakan bahwa beliau rahasiakan musibah itu dari orang lain sebisa mungkin dan beliau langsung mengadukan kepada Zat yang Maha Rahman. Karena tidak ada manusia yang berkuasa sedikit pun dan manusia tidak mampu menyembuhkan, manusia tidak mampu menyelamatkan orang lain dari musibah, maka mintalah kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Maka mari kita lihat surah Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-83. Ada yang berkenan mau baca? Monggo, silakan. Ada yang berkenan mau bacain? 323 Ustaz. 2183. Insya Allah nih tahu deh. Monggo, Malika. 83. 2183. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Shadaqallahul azim. ya, syukur. Jazakumullah. Jadi jelas di situ bahwa eh, Nabi Ayub itu tidak ingin menjadikan manusia sebagai eh, yang diyakini akan menyembuhkan. Akan tetapi ini bagian yang setiap kita harus mampu memahami bahwa Allah lah yang memberikan apa namanya eh, kesembuhan itu. Nah, sekali lagi saya sarankan buat sahabat MKI dimanapun berada, coba install aplikasi apa doa. Di sana lengkap semuanya. Ya, kalau ada yang belum tahu ini doanya apa, klik aja apa doanya langsung diinstal. Ya, diinstal dari sana bisa dibuka. Dan eh, ketika sudah payah badannya, maka ada doa yang Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa doa ini atau hadis ini hadis hasan sahih. Dikatakan bahwa Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni. Ya Allah, kalau ajalku sudah dekat maka istirahatkan aku. Wa in kana mutaakhiran, ya, kalau saja ajalku masih jauh, farfa'hu anni. Maka sembuhkanlah aku dari ini. Ya. Wa in kana bala'an fas fas fasabbirni. Ya, kalau ini adalah musibah maka beri aku kesabaran. Eh, ini diriwayatkan bahwa ya, Ali bin Abi Thalib pernah sakit dan kemudian beliau membaca doa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, membaca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas itu juga bagian yang eh, menjadi muawizat. Tiupkan sekali, kemudian dihapuskan, disapukan ke seluruh tubuh. Bahwa ketika Rasulullah SAW disampaikan oleh Ibunda Aisyah bahwa beliau selalu meniupkan ke tangan untuk diusap ke badannya dan ketika beliau sakit yang sudah payah mengantarkan beliau kepada kematian sejak sakaratul maut, maka Rasulullah SAW meniupkan bacaan itu ke tangan dan kemudian digunakan untuk mengusap badan beliau karena beliau eh, apa namanya jadi tangannya memakai tangannya Rasulullah SAW dibacakan Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, dibuka tangan Rasulullah SAW kemudian ditiupkan kemudian disapukan. Ya.
Dan ini bagian yang sebetulnya menjadi keyakinan kita terhadap apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada bacaan-bacaan yang kemudian ketika kita melihat ada orang yang tertimpa musibah dan penyakit, maka hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan diri. Alhamdulillahilladzi afini, ya. Allah SWT sudah menyelamatkan aku dari mimma batalak, dari balaknya. Ya. Wa wadhalani, ya, ada kathirin mimman khalaqa tafdila. Jadi Allah SWT diminta dalam hadis ini, ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah telah memberikan, ya, kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Baik, ini bagian yang kemudian harus kita pahami secara sederhana. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin Ustaz Khalis untuk izin sebentar, saya ke hammam. Baik, Ustaz. Tafadhol. Baik, kita Allah sambil menunggu guru kita kembali ke Zoom. Tadi sudah diingatkan oleh guru kita ada satu aplikasi yang sangat bagus ya, dan bisa diinstal apa doanya. Itu saya juga sudah download udah lama, dan kalau dibuka itu gampang sekali. Ada doa-doa yang ketika sakit itu berbagai macam ragam doa. Tadi Bu William kan ya tentang doa, juga silakan bisa diinstal. Jadi handphonenya diajak ngadi juga ya, dimanfaatkan untuk eh, berbagai macam aplikasi yang bermanfaat. Salah satunya informasi tentang doa-doa, apa Maaf, doanya yang bermanfaat ya. maaf Gimana Ustaz Bu Khalis. Nita? Ya, Ya, yang ini kan ada apa doanya, terus ada apa doanya sesuai sunnah, terus ada lagi ini yang mana yang dipilih, yang mana Ustaz? eh, kalau yang warnanya biru ya, apa doanya? Coba tulisannya gini nih. Apa doanya? Coba aja di itu dulu apa doanya? Sebentar sama. Biru yang cuma tulisan apa doanya Iya, aja iya, tanpa iya, ada iya, gambar. iya. Yang biru. Nih Biru isinya aja. ini. Oke. Di situ jelas sekali, lengkap sekali doa-doanya, dan ada hadis-hadis yang menguatkan. Jadi kalau baca doa ini berdasarkan hadis dari mana, dan ada derajat hadisnya juga disebutkan, alhamdulillah, jadi sangat bermanfaat. Jadi kalau apa saja doa yang dibutuhkan tinggal bisa klik. Nah, ini kita tahu apa doanya. Misalkan doa ketika menjenguk orang sakit. Nah, ini tadi kan la ba'sa tahurun insyaallah. Juga dari hadis Rasulullah SAW, artinya tidak mengapa, sebagai sebuah apa namanya hiburan ya bagi orang yang sakit untuk bersabar ya. Karena sakit itu kan bisa menggugurkan dosa gitu ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian dilanjutkan dengan doa Allahumma rabban nas asfi, Allahumma rabbana adhibil ba'sa wasfi, eh, siapa namanya ya, wa anta syafi la syifa illa syifa usfa la yughadiru saqama. Juga ada banyak juga hadis-hadis lain sebenarnya yang bisa dihafalkan ya. Misalkan ada doa yang Allahumma as'alukallahal azim ayyashfiyak, misalkan ya, untuk ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau menyembuhkan, misalkan siapa namanya ayyashfiyaka, menyembuhkanmu ya. Jadi sekali banyak doa ya yang juga bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan. Misalkan kalau untuk diri sendiri ada doa, misalkan di apa doanya itu, misal salah satu doa yang bisa dipraktekkan Allahumma, misalkan kalau untuk diri sendiri ya, eh, ada Bismillahi arqik, Allah, Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu bisa, ini ada semua di apa namanya di aplikasi ini.
yang sahabat bisa coba download, bisa coba install ya, dan sangat bermanfaat untuk kalau belum hafal kan tinggal klik kemudian buka eh, fiturnya ada berapa, ada dari 1 sampai 60 item zikir ya, dan 61 Ini item ya dari. izin yang awalnya doa terkait tidur itu bukan Ustadz Kholis. Ya betul, doa terkait Oh, tidur. Coba mungkin Benita bisa buka doa sakit ya, dari sebagaimana bahasan dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Doa doa ketika sakit di nomor 14. Ada ya, doa yang nomor 1 misalkan nih ada Bismillah, a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa hadir. Dibacanya Bismillahnya 3 kali, kemudian ya, A'udzubillah ya, qudratihi qudratihi min min syarri syarri. ma ajidu wa hadir, itu dibaca sampai 7 kali. Ya, Ini dalam hadis jelas dari itu dari siapa, ya, kemudian bagaimana cara mempraktikkan doanya. ya. Ya, udah nemu ya Bu Nita ya. Alhamdulillah. Kalau doa, tapi saya memang selama ini eh, nggak nggak tahu dengan aplikasi ini. Tapi kalau doa ini saya alhamdulillah memang Hmm. melakukan terutama pada saat saya di ICU ini doa ini luar biasa. Sama satu lagi yang tadi Ude yang animastani ya duru antara hamul rohimin itu Insya Allah. luar biasa, Di sini luar ada biasa. keterangan misalkan doa ini dibaca ketika ada salah satu bagian tubuh yang kita yang sakit ya, Ya, sambil ditekan misalkan kalau kepala bisa ditekan di apa namanya, sambil diusap atau di ini kan, sambil dibaca dengan tadi baca doa eh, Bismillahnya 3 kali, A'udzubillah min syarri wa qudratihi gitu kan. ya, Min syarri ma ajidu wa hadir sampai 7 kali. Ini lengkap sekali di aplikasi ini eh, doa-doanya, dan mudah-mudahan kita bisa menghafalnya ya. amin. Karena Barakallahu. sangat penting untuk kita praktekkan karena kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari doa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima Alhamdulillah, kasih. udah sudah hadir kembali. Tafadhol. Alafu. Baik. Jadi bahkan ada anjuran untuk kemudian meminta doa kepada si sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit itu mustajab doa. Jadi eh, ada banyak hal yang berkait dengan eh, begitu kita tahu bahwa sakit itu menjadi hal yang berbalik pemahamannya. Artinya gini, kita menggunakan logika terbalik. Allah SWT itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa eh, inna ilaha ida ahabba kauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah SWT mencintai satu kaum akan diberikan musibah padanya. Eh, dikatakan eh, ida ilaha ida ahabba kauman ibtalahum. Faman rodiya, barang siapa yang ridho, maka falahu ridho. Maka Allah ridho. Akan tetapi eh, ketika ada seseorang yang eh, apa namanya sukhet, ya, kalau dia kemudian eh, Marah-marah ya. marah menerima musibah itu, maka Allah lebih marah dari dia. Ini kan bagian yang seharusnya menjadi eh, bagian yang ketika kita paham bahwa Allah SWT menghadirkan begitu banyak cara untuk seseorang digugurkan dosanya. Ada satu hal lagi yang perlu kita pahami juga, bahwa ketika seseorang sakit dengan sakit yang beragam sampai komplikasi, sampai kemudian apa namanya tidak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke sana kemari ke apa segala macam dan seterusnya, maka kemudian menjadi eh, seolah-olah nggak ada harapan dan segala macam. Begini, yang harus kita pahami adalah ketika sakit itu adalah pengguguran dosa, biarkan Allah bekerja dengan mekanismenya. Jangan pernah kemudian ini udah dibawa ke Jerman, udah ke Singapura, udah ke Guangzhou, udah kemana-mana, bukan macam alternatif
herbal, yang ke rumah sakit holistik, yang ini, yang itu, apa, nggak sembuh-sembuh. Tenang saja, Allah SWT sedang berusaha untuk menggugurkan dosa beliau. Jadi nggak usah sampai kemudian kita terjerembab kepada dukun, kepada orang pintar, kita jadi tolol namanya. Nah ini yang kemudian ketika eh, kita memahami bahwa sesungguhnya adab di dalam Islam itu ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengerjakan 7 perkara. Yaitu beliau perintahkan kita untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang terzalimi, kemudian membantu melepas kafarah atau sumpah, menjawab salam dan mendoakan yang bersin. Ini bagian yang bahkan ada beberapa hadis yang menyatakan 6 hak muslim. Gitu. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah mencontohkan seperti itu, berilah makan kepada yang kelaparan, jenguklah yang sedang sakit, dan bebaskanlah saudara muslim yang tertawan. Ini bagian yang kemudian kita punya fadilah di dalam menjenguk orang sakit itu. Jadi eh, yang tadi saya katakan ada 6 perkara. Jadi kalau eh, dia dalam keadaan sakit maka jenguk. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW menjenguk saudara muslim yang sedang sakit ini merupakan jalan yang mengantarkannya kepada surga. Dalam hadisnya Imam Muslim, sungguh orang muslim yang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada di dalam kurva surga sampai dirinya kembali. Dikatakan bahwa ini kurva surga itu apa? Beliau menjelaskan bahwa uh, buah-buah surga. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa maksudnya dirinya senantiasa berada di taman-taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang yang sedang dijenguknya. Makanya tadi yang saya bilang, jangan menyulitkan orang yang sedang dirawat. Kecuali dirawatnya yang kita tahu penyakitnya itu cuman istirahat, suruh butuh teman, apa segala macam. Ya boleh kita temani di situ sambil ngobrol dan seterusnya. Maka eh, dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa eh, kalau menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit sebagai faktor dirinya didoakan oleh para malaikat. Yang Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahu, Imam At-Tirmidzi dalam sunnah menyatakan bahwa Ali pernah menceritakan, aku pernah mendengar langsung ya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya di pagi hari sesama muslim, atau dikatakan melainkan dirinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga petang, Masya Allah. Dan jika dirinya dijenguk sore hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Dan baginya kebun di tengah surga. Hadis ini memang hasan gharib, tetapi diriwayatkan sahih oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Albani dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, al-ghudwah atau waktu yang dimulai dari fajar sampai terbit matahari, ya, ini adalah pagi harinya tadi. Dan al-asyiyah yaitu waktu di mana mulai tergelincirnya matahari sampai tenggelam, atau al-kharif maksudnya adalah kebun. Pada asalnya dia adalah pepohonan yang saling menutupi. Nah, Imam Qadhi Iyad pernah menuturkan bahwa menjenguk orang yang sedang sakit itu merupakan ketaatan yang sangat dianjurkan dan punya banyak pahala. Di mana telah datang penjelasannya dalam hadis serta yang lain, dan hal ini hukumnya bisa menjadi fardu kifayah. Jika sakit uh, yang diderita itu oleh orang asing atau yang tidak punya keluarga atau kerabat yang membantunya sampai kemudian dia tidak dijenguk dan bikin dia bertambah parah karena sedih tanpa perhatian dan bisa meninggal tanpa perawatan, bahkan kelaparan serta kehausan. Jangan sampai seperti itu. Adapun menjenguknya yaitu bertujuan untuk mengetahui keadaannya, menanyakan barangkali ada kebutuhan atau bantuan yang diperlukan. Perkaranya sama persis dengan menolong orang yang sedang dianiaya, menyelamatkan diri dari menyelamatkan orang dari kebakaran misalnya, ya, atau bahaya yang wajib hukumnya bagi orang yang hadir, sehingga kaum muslim ini tidak ada
yang menjenguknya mereka tahu keadaan orang yang sedang sakit tersebut, maka tidak boleh kita biarkan. Jadi seperti fardu kifayah begitu. Dan sunnah yang dianjurkan bagi orang yang sedang menjenguk atau mendoakan orang yang sedang sakit itu dengan rahmat dan ampunan, penghapus dosa, keselamatan dan kesembuhan. Dan ini merupakan penghiburan tersendiri. Dan ketika Rasulullah SAW mengajarkan umat beberapa doa yang tadi, ya, ini bersumber dari makhluk yang sangat terjaga, yakni Rasulullah SAW. Oh, Di samping itu juga diberikan jami'ul kalim, ungkapan yang ringkas tapi maknanya luas. Maka tadi tuh, ya, laba atau insya Allah itu menenangkan hati sebetulnya. Tak apa-apa, ini cuma penggugur dosa saja. Saya kemarin takziah dari seorang eh, ayah dari kawan. 9 bulan yang lalu saya datang ke rumah yang sama. eh, Ibunya meninggal. Saya sampaikan kepada ayahnya, saya masih ingat betul. Ini eh, bercandanya saya itu mungkin agak kelewatan ya, tapi saya melihat bahwa beliau sangat terhibur dengan itu. Ini kalau kekasih hati sudah pergi ini cuma ada dua kemungkinan. Cari gantinya atau nggak bisa pindah ke lain hati. Jangan kepikiran nyusul ya Pak. Ternyata 9 bulan kemudian beliau nyusul. Dan menurut para tetangganya beliau sempat mengatakan bahwa eh, ketika datang ke sebuah klinik dan orang klinik itu menyatakan kepada kami waktu kami takziah, beliau sudah pernah mengatakan bahwa saya nggak akan lama lagi, waktu saya ini nggak akan lama. Dan itu kemudian dicegah oleh para kerabatnya. Wes, nggak boleh bilang gitu Pak, mesti semangat kita ini dan seterusnya. Tapi ya begitulah cara orang yang kemudian mengungkapkan rasa rindunya kepada eh, kekasih hatinya. Karena setiap hari ya hanya bergaul dengan eh, istrinya biasanya kan. Anak-anaknya sudah mental semua, sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, maka beliau berdua dengan istri itu menjadi bagian yang Masya Allah, honeymoon terus lah istilahnya. Nah ini yang kemudian Rasulullah SAW itu ketika ada orang yang mengeluh kepada beliau atau terluka, maka beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah, lalu mengangkatnya sambil membaca, demi di Allah, debu tanah kami dan air ludah sebagian kami, ya, ini semoga bisa menyembuhkan eh, penyakit kami dengan izin Rabb kami. Maka doa ini juga Rasulullah SAW membiasakan diri apabila datang ke orang yang sedang sakit, beliau mendoakan orang, ya, eh, menyatakan bahwa hilangkanlah sakit ya Rabb, sembuhkanlah, Engkau adalah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan lain kesembuhanmu, ya, yang tadi atibil ba'isyan syafirat. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan sebuah doa sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendoakan dirinya ketika sakit dengan berdoa, ya Allah berikanlah kesembuhan pada saat, ya Allah berikanlah kesembuhan pada saat, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada saat. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan itu. Kemudian kepada Utsman bin Abi Waqqas, ketika dia pernah mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya semenjak masuk Islam, kemudian beliau mengatakan kepadanya, letakkan tanganmu di atas anggota badan yang sakit, kemudian ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu baca, ya, yang tadi yang kita baca, ya, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajilu wa uhadir, 7 kali. Dan di antara doa yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada kita adalah sebuah hadis yang kemudian membaca doa 7 kali. Yang kata Rasulullah SAW, kalau orang dibacakan doa ini pasti akan disembuhkan oleh Allah SWT. Apa itu? As'alullahal azim Rabbil arsyil azim. As'alullahal azim Rabbil arsyil azim. Hai Rabb pemilik arsy yang mulia, ya, aku memohon kepadamu
agar menyembuhkan dirimu. Artinya Allah SWT pasti akan menyembuhkannya. Dan ini oleh Imam Al-Bani dinyatakan sebagai sahih. Begitu juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, yang tadi. Allahumma rabbana adil ba'syan tasyafi dan seterusnya. Ada juga doa yang lain yang ketika dibacakan itu yang kurang lebih maknanya adalah ya Allah berikanlah kesembuhan kepada hambamu sehingga dia bisa membunuh musuh-musuhmu atau bisa berjalan kembali untuk mengerjakan sholat. Maka ada beberapa hal yang kita pelajari. Menjenguk orang yang sakit dengan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil adalah pertama ada pahala yang besar dari Allah. Sebagaimana telah lewat penjelasan dari hadis-hadis yang sebelumnya. Maka yang kedua dia akan menguatkan kondisi si sakit karena dikunjungi oleh orang-orang yang dicintai. Yang ketiga, mendoakan pada orang yang sakit atau merasa kehilangan kabar tentangnya sehingga hal tersebut tidak mungkin bisa diketahui kecuali bila dirinya datang menjenguk. Yang keempat, mengingatkan bagi pengunjung akan nikmat Allah yang sangat besar kepadanya yaitu nikmat sehat. Di mana hal ini tidak diperoleh oleh saudaranya. Dan yang kelima, mengajak untuk masuk ke dalam Islam yang dijenguknya, ya kalau misalnya ada non-Muslim, ya, ada anak kecil dari Yahudi yang biasa bantu Rasulullah SAW. Satu ketika sakit keras, maka Rasulullah SAW datang menjenguknya, kemudian beliau duduk di sisi kepalanya. Dan beliau mengatakan, masuklah Islam. Anak kecil tersebut kemudian melirik pada ayahnya yang berada di sebelahnya, maka ayahnya mengatakan, turuti kemauan Abu Qasim, Muhammad SAW. Maka selanjutnya anak ini masuk Islam, kemudian mati. Maka Rasulullah SAW keluar sembari berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Karena anak ini sangat rajin, sangat baik. Dan yang keenam, terkadang diri kita ini menyarankan bagi si sakit ini mengonsumsi obat tertentu yang telah diketahui. Sehingga ini manfaat buat dirinya. Saya waktu itu cocok pakai saya waktu itu cocok pakai ini, dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya waktu COVID. Oh minum ini aja, apa sauda. Ada yang lebih spesifik, minum kristal hindi. Jangan lupa dikasih ini, jangan lupa ini, itu, apa segala macam dan seterusnya. Pokoknya berusaha untuk menambahkan apa dan seterusnya. Dan kadang yang keenam, yang ketujuh, memasukkan rasa senang pada hati orang yang sedang sakit dengan menyebutkan kabar gembira padanya. Ya. Dalam musnadnya Imam Ahmad, ya, Muhammad bin Khalid dari ayahnya, dari kakeknya, dan dari kakeknya adalah seorang sahabat, menceritakan bahwa ia pernah keluar untuk mengunjungi seorang dari sahabat yang sakit keras, lalu ia masuk dan berkata, aku datang untuk menjenguk, mengunjungimu dan memberikan kabar gembira. Maka saudaranya menjawab, sebagaimana engkau mengumpulkan semua ini, aku keluar dan kuinginkan adalah mengunjungimu. Dan telah sampai kepadaku, engkau sakit keras. Maka namanya menjenguk, ya. Aku kabarkan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar langsung dari Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda, apabila ditentukan oleh Allah SWT derajat bagi seorang hamba yang belum bisa tercapai oleh amalnya, maka untuk memberi ujian pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya, kemudian hamba tersebut bersabar sampai dia bisa meraih derajat yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Artinya kalau sakit ya dibawa sabar aja. Yang terakhir, akan menumbuhkan rasa saling sayang, mencintai, serta mengasihi di lingkungan muslim. Yaitu dengan cara memotivasi orang yang sedang sakit, ya, dibawakan oleh-oleh. Tidak hanya untuk dia, untuk istri sakit, tapi juga untuk keluarga. Karena mungkin kalau misalnya makanan yang spesifik di rumah sakit itu harus dihabiskan. Tapi kemudian ada makanan yang tidak boleh langsung dikonsumsi, maka ini menjadi bagian dari rezeki keluarganya. Gitu. Sehingga merasa tidak sendiri menghadapi musibah yang diderita, sehingga beban dari musibahnya itu terangkat. Maka alhamdulillah Allah SWT telah menyehatkan kita, memberikan kita kemampuan untuk beribadah secara sempurna,
tanpa kurang satu apa, maka Allah SWT juga menyatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan bahasan kita seputar orang sakit ini menjadi eh, bersama-sama kita pahami secara sederhana dan kemudian membuat kita makin cinta kepada syariat eh, Allah SWT dan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membuat kita menjadi makin cinta dengan eh, syariat ini yang begitu luar biasa. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Salih saya tempat Alhamdulillah, wasyallah, jazakallah khairan Ustaz. Sakit tadi sesungguhnya bukti rasa cinta Allah kepada hambanya Ustaz ya. Ya. Karena seorang hamba diberi sakit itu untuk tadi pembersih dari dosa-dosanya, dan juga agar menjadi peringatan betapa nikmatnya sehat, karena seringkali kita ini lupa untuk mensyukuri nikmat sehat itu ya. Karena dalam sebuah sabda Nabi yang mulia ada dua nih yang orang sering lalai disebutkan, yaitu al-faraghu wasihah, waktu luang dan kesehatan. Setelah kita disibukkan dengan hal-hal yang luar biasa, baru kita sadar betapa pentingnya waktu luang gitu untuk dimanfaatkan dengan hal yang baik gitu ya. Begitu juga ketika kita sakit, betul nikmatnya sehat itu yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Baik jemaah yang bukan Allah, masih ada waktu untuk dimanfaatkan bertanya atau sharing juga, silakan. Karena ini pasti semua orang pernah merasakan sakit ya. Tapi ya bagaimana mensikapi sakit ini yang tentu tiap orang bisa beda-beda. Tadi tergantung kata Ustadz, ada faktor keimanan rupanya ternyata di dalam menghadapi sakit ini yang harus kita install terus. Eh, Baik jemaah, sudah ada yang ingin bertanya, Bunda Dina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ude. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ude tadi, jadi ingat nasihat teman waktu itu, seorang dokter gitu. Beliau menyampaikan bahwa ngasih pertanyaan sih tepatnya ke saya gitu. Dek, tempat apa yang paling syirik di dunia? Beliau menyampaikan seperti itu gitu. Dan beliau menyampaikan hospital gitu. Karena banyak pasien ataupun orang yang sedang sakit itu, ya tadi yang seperti udah sampaikan, berharapnya bukan ke Allah gitu, tapi ke dokter, ke obat, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, saat ini gitu kan, saya punya sahabat yang sedang kondisi palliative care gitu ya. Jadi secara kondisi medis memang sudah tidak bagus, jadi cuman hanya untuk quality life aja gitu. Nah, untuk hari-hari gitu ya cuman obat yang memang hanya untuk quality life yang dikonsumsi gitu saat ini gitu. Waktu yang tanggal 16 kemarin saya juga sempat tanyakan gitu kan ke Sahal gitu, karena memang kondisinya sakitnya cancer gitu. Dan beliau juga menyarankan tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut gitu yang memang menjadi syifa gitu ya. Seperti sharingnya Bunda Nita yang Masya Allah juga gitu, yang sengaja saya sempat rekam dan saya sampaikan ke beliau gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, dan kadang ada ngerasa nggak tega gitu loh, Ude gitu. Kadang lihat kondisi kondisi sahabat kita atau teman kita yang sedang berjuang gitu ibaratnya gitu. Nah, apa sih nasihat, mungkin nasihat terbaik yang atau yang apa yang harus kita lakukan gitu sebagai sahabat yang insya Allah gitu selain mendoakan beliau gitu, apakah mungkin mendampingi di saat saat di saat-saat beliau sedang membutuhkan, atau mungkin ada amalan-amalan yang mungkin bisa menguatkan gitu Ude, agar ya tadi semoga tidak terjadi syirik gitu. Jadi ya memang menyadarkan beliau bahwa ini semua adalah cobaan dari Allah, dan kita harus ridho serido-ridonya dan pasrah karena memang ketentuan Allah gitu. Mungkin itu sih Ude. Baik, Nuhun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ini kasusnya hampir mirip dengan sahabat saya, Pak Wondo. Kemarin tuh di Mutiara di Ikhwan, beliau bertanya, Ustaz, saya ini sudah sepuh, males ikut kajian, baca Quran jarang-jarang, sholat sebisanya, nggak terlalu punya amalan yang bagus. Kira-kira masih punya kans nggak untuk masuk surga? Saya bilang, "Eh,
Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin bahwa setiap muslim pasti masuk surga. Ya kan? Jadi kalau tidak punya amalan kehebatan sholat, kehebatan baca Quran, kehebatan sedekah, kehebatan amal, kehebatan berbuat baik, kehebatan dakwah atau amar ma'ruf, maka kita masih punya kehebatan istighfar. Ada statementnya siapa saya lupa. Salah satu uh, masyayikh. Jika engkau tidak bisa, saya pernah dikirim sama Tandina tapi lupa. Ketika engkau tidak mampu menyaingi para ahli ibadah dengan ibadah mereka, maka engkau bisa memperbanyak istighfar, ya, di antara para pendosa. Jadi kalau kemudian kita tidak punya andalan amal apapun, perbanyak saja istighfar. Karena istighfar juga punya keistimewaan. Jadi itu yang saya seringkali sampaikan. Maka eh, balik ke surat 57 ayat 22-23, Dena. Di sana ada takdir Allah yang sangat luar biasa. Dan di surat 67 ayat 2, ya, juga dari bagian yang insya Allah bisa motivasi mereka. Ini nggak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali atas kehendak. Di surat 2 ayat 216 juga bisa diberikan pemahaman pada dia bahwa ini cara Allah SWT untuk menggugurkan dosa. Kalau kita ingin lebih cepat lagi, banyakkan istighfar. Dan kadang-kadang kita tuh males ngingetin orang untuk sholat. Tanyakan saja orang yang sakit itu biasanya males banget untuk sholat karena tadi waswas syaitannya lewat penyakit itu menjadi sangat luar biasa. Nah, Nabi Ayub alaihissalam, beliau itu oleh iblis ketaatannya eh, envy. Iblis itu ngiri sama Nabi Ayub karena begitu taatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, apa yang kau inginkan dari Ayub alaihissalam? Dia beribadah kepadamu itu karena dia masih punya kekayaan dan kehebatan material. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dia tidak akan bisa diganggu karena ketaatannya. Memang begitu. Boleh nggak saya hancurkan istananya? Boleh. Dia nggak akan eh, berubah keimanan karena dia betul-betul orang yang terpilih. Maka kemudian iblis eh, menghancurkan atas izin Allah istananya. Anaknya banyak yang mati, istrinya banyak yang mati, banyak yang kabur keluarganya dari istananya dan seterusnya. Maka kemudian dia menjadi terpuruk karena kekayaannya eh, tidak membuat beliau legitimate sebagai seorang nabi. Maka iblis datang lagi kepada Allah SWT. Dia begitu karena dia masih sehat. Seandainya aku beri sakit, pasti dia akan berkurang ketakwaannya kepadamu. Kata Allah SWT, dia itu mukhlasin. Dia itu orang yang terpilih, nggak akan bisa diganggu. Maka kemudian diizinkan oleh Allah SWT untuk memberikan sakit. Maka diberikan sakit oleh iblis. Sampai 7 tahun lamanya. Dan kemudian luar biasa Nabi Ayub bahkan dalam tubuh yang kering, kerontang, keriting, seperti itu. Dan luka-luka di tubuhnya menjadi beliau terusir dari kotanya, diusir ke desa, diusir ke kampung, dan kemudian ke wilayah yang sangat terpencil ditemani oleh ibunda Sayyidatina Rahmah. Dan kemudian di tubuhnya itu mulai mengeluarkan belatung-belatung yang menjijikkan begitu. Apa yang terjadi? Saking taatnya dia kepada Allah SWT, ketika ada belatung yang jatuh dari tubuhnya, beliau dengan gemetar tangannya mengambil belatung itu dan kemudian mengembalikan lagi ke tempat lukanya itu. Dia khawatir Allah SWT tidak memberikan rezeki kepada belatung itu karena kesalahan dia. Masya Allah. Kalau kita ada belatung itu udah kita buang-buangin, kita
korek-korek dari tubuh kita supaya keluar dari tubuh kita dan nggak merusak tubuh kita, ini malah menghadirkan ketaatan yang demikian rupa. Makanya beliau digelari oleh Allah SWT sebagai mukhlasin. Nah, ada buku kebuka nih. Dari pertanyaan tanggal 16, siapa mukhlasin yang dimaksud? Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ayub. Karena beliau betul-betul terpilih. Gitu ya. Nah, sampaikan kepada dia bahwa cara Allah SWT untuk memperbaiki status kehidupan seseorang itu diantaranya adalah memberikan sakit supaya turun dosa-dosanya. Sampaikan begitu, Teh Dina, kurang lebih wallahu a'lam bishawab. Baik, nuhun Ude. Mbak Nita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, lancar insya Allah puasa kita. Udah Amin. 17 aja ya udah. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah udah bermanfaat banget. Mungkin saya sedikit sharing apa yang udah sampaikan untuk doa ketika sakit. Karena Alhamdulillah kebesaran Allah itu datang pada saat saya sakit itu, dan dua doa yang udah ajarkan sama kita pagi ini tuh saya bergantung banget sama itu ya. Sangat-sangat. Mau dibilang apa juga itu saya merasakan. Jadi mungkin buat saudara-saudara saya yang lain yang ada di sini jamaah kita amalkan aja deh. Saya merasakan itu benar-benar mukjizat karena eh, saya nggak mau dikemo kan gitu. Dan itu tadi em, apa Bunda Dina ya, untuk sahabatnya yang sedang diuji sama Allah itu digugurkan, itu harus diyakinin banget. Diyakinin dalam hati bahwa memang Allah menggugurkan seluruh dosa-dosa kita, dan yakin bahwa Allah pasti tolong kita. Jadi harus dari dirinya gitu, Dek. Eh, Iya. Pelajar juga dengan saya dihandle dengan seorang Profesor Aru itu luar biasa. Dia eh, presiden untuk cancer kolon sedunia gitu ya. Indonesia harus bangga dengan dia. Tapi dia tidak meninggalkan keimanan dia dengan adanya bahwa ini semua kehendak Allah gitu. Jadi berjalan bersamaan gitu loh, Ude. Nggak dia profesor, dia eh, dengan kepintarannya dia, tapi dia yakin bahwa ini campur tangan Allah itu luar biasa. Nah, sama lagi yang harus disampaikan untuk siapapun yang sedang diuji Allah dengan penyakitnya, terutama cancer, bahwa happy itu sangat sangat membantu. Membantu ini. Ya, karena kalau kita bahagia, udah seluruh organ tubuh kita akan merespon positif dengan bahagia. Ya, saya melihat sendiri videonya ya pada saat perut saya dibuka itu, kan selama ini kalau otak saya cuma berpikir bahwa yang bergerak itu ya jantung, terus udah gitu paru-paru berdenyut ya, terus Ya. usus dengan gerakan peristatik dia dia menggerus itu kayak jalan gitu. Tapi kan saya bukan dokter, tapi eh, saya berpikirannya ya yang hidup seperti itu kayak hati, lambung. Saya nggak berpikir bahwa empedu itu akan bergerak, nggak. Tapi pada saat itu semuanya bergerak, berdenyut, Allah. Luar biasa. Saya nggak ngerti kalau kita berpikir dengan akal, kalau kata Ude tadi harus akal juga dipakai. Nggak sampai di akal saya bahwa Allah bisa menciptakan kita sesempurna ini pada cuma dari air mani dan ovarium yang bisa jadi, "Oh, ini dari mana sih tumbuhnya gitu loh." Itu lengkap. Nah, jadi semua yang ada di dalam tubuh kita tuh bergerak, Ude. Bergerak, Iya. berdenyut. Nah, jadi pada saat diri kita sedih, itu juga akan ikut sedih. Nah, Ya. jadi buat ini saya mungkin membantu untuk menyemangati ini Mbak siapa Bunda Dina tadi, untuk sahabatnya itu jangan dibilang bahwa ini adalah penyakit cancer, ini bukan. Justru dia harus bahagia. Dia buat dirinya bahagia. Kita masih dikasih waktu dibersihkan di dunia daripada kita disiksa di akhirat lebih parah. Nah, yang saya mau tanyakan sama Ude sekarang Ya. gini, Ude. Eh,
kan tadi kalau kita ada dengar orang yang sakit, kita datang untuk mendoakan itu pahala dari, bukan pahala ya, maksudnya doa dari orang sakit itu sangat-sangat apa mustajab ya. Iya, Gimana kalau sekarang ada kerabat kita yang sakit, justru dia malah nggak mau orang tahu gitu, Dek. Nggak, iya itu nggak. tadi saya bilang. Tadi saya bilang, memang ada orang yang nggak mau orang dia nggak mau orang tahu dia sakit. Ada juga orang yang begitu karena mungkin pride-nya, mungkin status sosialnya menjadi turun dan seterusnya. Dia lebih nyaman kalau dia diketahui sebagai orang yang sakit. Itu kami sudah sampai depan rumahnya, Ya Allah. sudah sampai depan rumahnya. Dan dibilang bapak nggak mau terima tamu, ya sudah gitu. Karena memang dia mungkin repot juga dia harus keluar dari tempat tidurnya, mesti nemuin tamu di ruang tamu, atau dia tidak nyaman kalau di eh, kamarnya dimasukin oleh begitu banyak orang seperti halnya di rumah sakit gitu ya, karena direwati di rumah. Dan itu berbagai pertimbangan yang kita harus juga hargai apa namanya privasi seseorang yang begitu, nggak usah dipaksa. Oh, tapi kita Mungkin tetap mendoakan. iya. Iya, kita tetap mendoakan dan kemudian sebisa mungkin kalau misalnya kita bisa pakai WA atau pakai pesan apa, ya mohon doanya kami yang masih sehat ini didoakan karena doanya orang sakit itu mustajab. Itu aja juga nggak apa-apa. Perkara itu beliau mau berdoakan atau tidak, maka balik lagi tadi Hmm. keimanannya cukup kuat nggak untuk memahami bahwa sakit itu adalah cara Allah SWT untuk menggugurkan dosanya. Ada Hmm. orang yang ketika dikasih tahu, ya nggak apa-apa, penggugur dosa. Emang gue kebanyakan dosa apa? Nah itu ada yang begitu juga. Hmm. Gitu. Hmm. Karena tidak menyadari bahwa sebetulnya Allah sedang menggugurkan dosa dia. Wallahu a'lam. Ya, makasih udah. Dengan senang Wassalamualaikum hati. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat senang warahmatullahi semua kita. wabarakatuh. Makasih Tante Dita. Barakallah. Barakallahu. Semangat buat sahabatnya, ya, Bun. Siap insya Dan Allah. izin Alhamdulillah. maaf, udah tambahan. Bunda kalau mau sharing untuk teman yang sakit, boleh ke saya japri aja nggak apa-apa. Terus saya juga punya komunitas cancer di mana di MRCCC Siloam itu sudah ada ratusan, bahkan ada teman kami tuh yang dari tahun 2000 sudah 80 kali kemo sampai hari ini walafiat tuh sehat gitu. Alhamdulillah. Ini Ya, Bu Dewi di ruang chat juga juga begitu. Beliau CM ya. Beliau di oh Yayasan iya, Kanker Indonesia nggak betul-betul. mau di kemo. Katanya umurnya cuma beberapa lagi ya, kalau nggak dioperasi. Tapi alhamdulillah nggak mau, beliau dibawa happy aja sampai mendekatkan Ya, diri lagi sama Allah. Maka barakallah. minta sama Allah kesembuhan. Alhamdulillah 3 tahun kemudian di USG hilang, sembuh total. Masya Allah. Iya, saya baru baca ini. Ya. Semangat. Ya, makasih udah. Dan ya Assalamualaikum. dengan semangat. Waalaikumsalam. Dengan eh, catatan kemarin itu ada kawan di Perancis. Dia ada seorang mualaf namanya Maria. Dia eh, cancer, tapi saya nggak tahu cancer di mananya. Tapi dia cancer. Kemudian dia vonis sama dokternya nggak kurang dari 6 bulan usia. Kemudian dia ngobrol sama temannya, coba kamu lewat alternatif Islam deh. Maka dia masuk ke Islam, dia tanya ke imamnya, apa yang harus saya lakukan? Kamu pergi haji. Kamu berangkat pergi haji, selama haji di sana jangan pernah putus makan kurma ajwa, 7 butir. Dan jangan pernah tinggalkan 1 hari pun minum air zam-zam. Itu saja. Maka kemudian dia eh, selama haji, dia ikuti ritual yang baru dia ketahui dari imamnya, dan dia mengikuti semua dengan seksama, minta sama Allah SWT kesembuhan. Dia makan 7 butir kurma ajwa setiap hari, dan dia minum zam-zam setiap hari. Begitu pulang ke Prancis, apa yang terjadi? Alhamdulillah, Bismillah, bingung dokternya. Ini kamu berobat kemana? Saya nggak berobat, saya cuma makan kurma ajwa, saya masuk Islam, saya makan kurma ajwa sama minum air zam-zam.
Maka seketika itu dokternya kemudian masuk Islam juga. Itu bagian yang sangat luar biasa kalau kita mau paham. Masya Allah. Baik, Ustaz Khalis, Baik. Alafu, Hmm. saya jam 7 masih ada kelas lagi, jadi saya langsung mohon pamit. Mudah-mudahan ini manfaat apa yang dibahas dalam seputar orang sakit ini dan menjadi makin kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Alafu minkum wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas Wakadari, semua barakallah. ilmunya, sharingnya, dan juga tadi jamaah Bu Nita, Bu Dina, juga ada Bu Dewi ya yang sudah sharing juga di grup. Eh, Mudah-mudahan ini bagian dari upaya untuk saling menyemangati ya. Ternyata sakit itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggugur dosa, dan juga tadi ada banyak inspirasi dari jamaah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha penyembuh ya, dan terbukti dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin dengan pertolongan Allah, bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat. Itu hanya wasilah saja, sebagai sebuah sarana boleh kita menggunakan obat-obatan, dokter, dan apa saja yang memang bermanfaat untuk kesembuhan. Tapi sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, wa idza maritu fahuwa yashfin ya. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Dan itulah sahabatku yang melakukan Allah. Mudah-mudahan jamaah yang sekarang sakit, di jamaah yang mungkin tidak hadir di Zoom ini, atau jamaah lainnya, saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, mari kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan juga Allah berikan kesabaran kepadanya. Dan juga tadi, semakin sakit semakin tambah imannya, kokoh keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah sebuahnya hakikatnya bahwa sakit itu disebutkan tadi dengan sebuah hadis Nabi yang mulia, bahwa inna idzamal jaza min idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung juga dengan besarnya bala atau ujian. Dan orang ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Dan ujian itu adalah ketika ridho dengan ujian itu, maka Allah juga ridho. Sebaliknya ketika dia marah, tidak menerima takdir dengan ujian itu, maka Allah pun akan marah. Itulah jamaah yang Allah, mudah-mudahan kita dengan melalui kajian di pagi ini semakin sadar betapa banyak ujian yang kita hadapi, yang kita harus hadapi dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, dan yakin bahwa Allah akan segera menolong kita. Dan marilah kita juga mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amal kebaikan, ibadah-ibadah yang tentu akan menjadi investasi kita di akhir kelak sebagai bekal yang akan kita pertanggungjawabkan, yang akan kita bawa di akhirat, betapa kita sudah memanfaatkan Ramadan dengan lebih baik lagi. Baik, dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Dan jangan lupakan, insya Allah di sore hari masih tetap ada satu kajian tadarus bersama Tuan Guru Sepadan Fajar. Di pagi hari besok, Jumat pagi, insya Allah kita akan mendalami satu kitab atau tazkirah karya Imam Qurtubi yang sangat penting juga karena berkaitan dengan soal kematian. Tema-tema penting bagaimana kita mempersiapkan bakal kematian, salah satunya dengan mengkaji kitab yang sangat penting dalam kitab tazkirah bersama Tuan Guru Sepadan Fajar. Alhamdulillah, hadan wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب
العالمين